Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya di Urban Channel. Pada sesi ini saya akan memberikan bukti-bukti Alkitab bahwa Yesus sudah di surga. Dari bukti-bukti Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus di surga, maka saya mau mengatakan ajaran iman Kristen tentang Yesus adalah ajaran kebenaran yang berdasarkan bukti Alkitab, bukti sejarah, dan itu diakui. Oleh karena itu, maka saya mengajak semua orang supaya kita mengikut yang sudah di surga. Jangan kita mengikut yang masih ada di dalam kuburan dan yang tidak jelas arah hidupnya. Dan dari sini saya mengatakan bahwa iman yang benar adalah mengikut yang di surga, bukan yang ada di kuburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sekelompok orang yang meragukan tentang Yesus sudah di surga. Mereka membuat retorika yang tak bertanggung jawab. Tapi pada kali ini saya akan buktikan berdasarkan Alkitab bahwa Yesus sudah ada di surga. Sebelum saya masuk kepada data Alkitab yang mengatakan Yesus di surga, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita berpikir bersama-sama. Jika kita sepakat bahwa Isa Al-Masih dalam Islam atau dalam Quran adalah Yesus Kristus dalam Kristen atau dalam Alkitab, maka Islam dan Kristen, Quran dan Alkitab sama-sama mengakui bahwa ia ada di dalam surga. Itu yang pertama ya. Jika sepakat bahwa Isa Al-Masih dalam Islam adalah Yesus Kristus dalam Kristen, jika Isa Al-Masih dalam Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab adalah sama orangnya, maka kita bisa menemukan sebuah kebenaran bahwa dua kitab ini, dua agama ini mengakui bahwa ia ada di dalam surga. Memang tidak banyak data daripada Quran atau Islam yang berbicara tentang Isa Al-Masih sudah di surga. Tidak banyak. Mari kita lihat ajaran Islam tentang Isa ada di surga itu bisa ditemukan di dalam Quran surat Ali Imran 3 ayat 55. Di sini dituliskan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Dikatakan, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Dikatakan di sini kepadaku engkau kembali. Artinya berarti bahwa Isa yang dimaksud dalam ayat ini sudah kembali kepada Allah Sang Pencipta itu. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini tertulis di dalam Quran surat Ali Imran pasal 3 ayat 55. Kalau kita membaca dengan teliti ayat ini, jelas dikatakan, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Berarti Isa Al-Masih sudah ada pada Allah itu sendiri. Kepadaku engkau kembali. Berarti sebelumnya Isa itu ada di surga, diutus ke bumi, dan sekarang sudah di surga. Begitu pemahaman saya terhadap ayat ini, tetapi biarlah saudara kita yang menjelaskan hari ini lebih mantap menurut mereka. Tetapi apa yang tertulis di sini sudah cukup jelas. Baru di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ayat-ayat ini menyatakan bahwa kita bisa mengatakan bahwa Isa telah di surga. Tetapi saya mau katakan bahwa data tentang Isa di dalam Quran dengan Yesus ada di dalam Alkitab tentu sangat berbeda. Cara lahirnya berbeda, tempat lahirnya, baru orang tuanya, keluarganya berbeda, kehidupannya, ajarannya, bahkan kematiannya dan kebangkitannya. Tetapi dalam konteks di surga memang ada kemiripan, tapi tidak sama.
Sekarang saya akan berbicara tentang data Alkitab. Data Alkitab tentang Yesus sudah di surga sangat jelas, lebih dari cukup. Dan keberadaan Yesus di surga tidak dituliskan oleh satu kitab, dua kitab, tiga kitab. Tetapi seluruh kitab perjanjian baru sepakat bahwa Yesus sudah ada di surga. Oleh karena itu maka saya katakan kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya, 120 murid-murid, di mana Yesus Kristus dikatakan terangkat ke langit. Memang disebutkan ke langit, tetapi karena ke langit terangkat hidup-hidup, atas dasar itulah maka disebut Yesus ke surga. Dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Dan ini tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab orang Kristen. Saya sudah katakan tadi bahwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-murid. 120 murid menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Dan kenaikan Yesus ke surga ini disaksikan juga melalui tulisan-tulisan para murid-murid. Pengakuan iman gereja yang tertulis di dalam sejarah gereja sampai hari ini, sebagaimana juga tertulis di dalam Alkitab. Bukankah kalau saksinya 2-3 orang, maka kesaksian itu tidak perlu lagi diragukan? Tetapi sayang sekali, kalau kita berbicara dengan saudara-saudara kita Muslim, kalau kita bertanya kepada mereka, siapa saksi bahwa Nabi besar mereka ketika menerima wahyu itu di Gua Hira? Siapa yang menjadi saksi? Tidak ada juga saksinya. Baru siapa yang pernah melihat? Tidak ada juga. Tetapi kalau kita bertanya seperti itu, nanti mereka bisa marah sama kita, tapi tidak apa-apa. Itu hanya pertanyaan ringan saja. Saya akan menunjukkan di dalam fakta Injil Matius. Injil Matius tidak memuat catatan peristiwa kenaikan, tetapi memuat rujukan kepada hasil akhir. Karena di dalam Matius 26 ayat 64, di sini dituliskan jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ini disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menjelang hari kematiannya. Dan Yesus mengatakan, sekarang kamu akan melihat, menunjukkan kepada kebangkitan Yesus dan kemuliaan Yesus yang akan dinyatakannya kelak setelah peristiwa penyaliban atau setelah peristiwa pasal 26 ayat 64 ini. Sangat jelas. Aku berkata kepadamu mulai sekarang. Sekarang bukan berbicara, ini berbicara tentang waktu mulai sekarang. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini dibuktikan oleh para rasul. Sebab para rasul diberikan penglihatan, diberikan pewahyuan bahwa Yesus memang sudah ada di surga. Sebagai salah satu bukti adalah sebagaimana dilihat oleh Stefanus ketika dia dirajam. Dia mengatakan bahwa Yesus sudah ada di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan itu terbukti. Dan ada beberapa kesaksian-kesaksian lain yang akan saya tunjukkan nanti di dalam materi ini. Baru di dalam Injil Markus. Di dalam Injil Markus dengan jelas dikatakan, sesudah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus sudah ada di surga. Sudah ada di surga. Itu disaksikan oleh para penulis kitab Injil. Yang berikut kita lihat di dalam fakta kitab Injil Lukas dan juga di dalam Kisah Para Rasul. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh tokoh yang sama atau pribadi yang sama, yaitu Lukas, seorang tabib atau seorang dokter. Di dalam Lukas 24 ayat 50-59 dituliskan, Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi jelas, apa yang dituliskan oleh Injil Lukas ini adalah pengalaman mereka, pengalaman para murid-murid yang melihat sendiri dengan mata mereka bahwa Yesus terangkat ke surga. Dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat ini sudah cukup jelas sekali mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga dan itu disaksikan oleh mata mereka. Disaksikan dengan mata mereka dan saksinya bukan hanya 1, 2, 3, bukan 10. Tetapi seluruh murid-murid yang saat itu disebutkan 120 murid. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus terangkat disaksikan oleh kelompok murid-murid sampai awan menutupi apa pandangan mereka terhadap Yesus yang terangkat ke langit atau terangkat ke surga. Dan di dalam sini juga di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan ada 2 orang berpakaian putih. Siapakah mereka? Tidak disebutkan siapa, tetapi inilah para malaikat. Malaikat-malaikat yang melayani Allah dan melayani manusia. Malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan sebuah berita kebenaran bahwa Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama, artinya dengan cara yang mulia, dengan cara yang agung akan datang lagi. Jadi kebenaran-kebenaran ini membuktikan bahwa iman Kristen iman yang tepat. Iman Kristen adalah iman yang benar. Sebab kenapa? Mengikut yang sudah di surga. Sangat jelas sekali ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ini sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari seorang Stefanus. Ketika dia dianiaya, dia dirajam karena imannya kepada Kristus. Bahkan Stefanus ini menjadi martir pertama dalam sejarah gereja. Tetapi di dalam martir itulah dia melihat kemuliaan Kristus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pengakuan-pengakuan iman, kesaksian-kesaksian iman yang dicatat di dalam Alkitab ini dapat dipercaya. Mengapa? Karena mereka-mereka yang menyaksikan kebenaran ini adalah mereka yang hidup untuk memberitakannya. Bahkan ketika mereka memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus yang sudah di surga, mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami persoalan demi persoalan karena penolakan, karena kebencian, karena kejahatan manusia. Kalau seandainya Yesus tidak benar-benar naik ke surga, tidak mereka lihat dalam kemuliaan, saya yakin bahwa mereka tidak akan mau mati untuk sesuatu yang tidak benar. Mereka tidak mau teraniaya untuk sesuatu yang palsu. Mereka tidak akan mau mati dirajam. Mati dirajam itu dilempari dengan batu. Kalau langsung ditembak kepalanya, mati segera, cepat. Tapi ini teraniaya. Ada yang diseret-seret kuda, ada mereka yang disalibkan terbalik, ada yang disalibkan miring, ada yang ditombak, ada banyak, ada yang digoreng, ada yang disesat dan lain sebagainya, di penjara bawah tanah yang tidak ada cahaya. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, tidak disaksikan oleh mereka, buat apa mereka sampai menderita seperti itu untuk menyaksikan sebuah berita bohong?
Tidak mungkin. Tetapi karena Yesus memang benar-benar terangkat ke surga, karena Yesus memang benar-benar hidup mulia, agung, maka mereka mempertaruhkan segala sesuatu untuk memberitakan Yesus ini. Oleh karena itu, maka iman mereka ini menjadi dasar untuk kita beriman yang sama dengan mereka juga. Karena mereka benar-benar menghidupi, memberikan seluruh hidup mereka untuk berita yang mereka ajarkan. Menghidupi dan memberikan hidup mereka untuk berita yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, maka saya katakan, iman kepada Kristus yang sudah di surga adalah iman yang tepat. Baru fakta Injil Yohanes. Injil Yohanes memang tidak menyebutkan secara jelas tentang Yesus terangkat di surga. Namun, Injil Yohanes ini memuat 3 rujukan singkat di dalam perkataan Yesus. Jadi ada 3 ayat yang mengatakan bahwa Yesus memberikan pengakuan sebelum dia mati bahwa dia akan naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang dari surga dan dia akan naik ke surga. Yohanes pasal 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Artinya Yesus mengakui bahwa sebelum dia ada datang ke dunia, dia ada di surga, di dalam diri Allah sebagai firman. Tetapi kelak dia akan naik ke surga dari mana ia berasal. Jadi karena dia berasal dari surga, maka ketika dia naik, berarti sudah pasti itu naik ke surga. Yohanes pasal 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Siapakah Bapa itu? Siapakah Allah itu? Sudah jelas, itu menunjuk bahwa Yesus naik ke surga. Jadi fakta Injil Yohanes ini sangat jelas sekali menunjukkan, membuktikan, memberikan data yang dapat kita percaya bahwa Yesus sudah di surga. Dan penulis Injil Yohanes yaitu murid Yesus sendiri yang menuliskan surat 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu, penulis Injil Yohanes diberikan penglihatan untuk menyaksikan kebesaran surga Allah, kerajaan surga di mana Kristus Yesus duduk di dalam tahta di sana. Jadi pengajaran Alkitab tentang Yesus di surga adalah sebuah pengajaran yang pasti yang disaksikan oleh para penulis. Bukan lagi kata orang, tetapi mereka mengalami berita itu sendiri. Dan mereka juga menghidupi, memberikan hidup mereka untuk berita yang mereka tulis. Seperti Yohanes murid Yesus yang menuliskan Injil Yohanes. Bagaimana dia sampai digoreng, tapi tidak mati, memang dia digoreng. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Tidak mungkin dia mau teraniaya dengan digoreng, dengan dibuang ke Pulau Patmos, menjadi seorang pekerja dan lain sebagainya di sana, dengan mengalami penderitaan, penganiayaan, karena memberitakan Yesus yang di surga. Tidak mungkin mereka mau sampai teraniaya sebegitu sedihnya, sebegitu menyakitkan hidup mereka alami, kalau kebenaran ini adalah kebenaran bohong-bohongan. Oleh karena itu maka saya katakan iman Kristen iman yang tepat, sebab sudah mengikuti Yesus yang sudah di surga. Tidak kita mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Kita tidak mengikuti orang yang tidak ada kehidupan kekal. Kita tidak mengikuti orang yang tidak memiliki kepastian. Tetapi kita mengikut Yesus yang sudah di surga, Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Oleh karena itu, sungguh-sungguh setialah kepada Yesus. Jangan pernah kita tukar iman ini dengan hal apapun. Mari kita setia kepada Yesus. Baru di dalam surat-surat Rasul Paulus sendiri merupakan seorang rasul yang paling banyak menulis kitab suci. Memang dia bukan golongan murid-murid di zaman Yesus karena dia bertobat
setelah Yesus naik ke surga. Tetapi kita tahu bahwa Paulus ini memiliki kehidupan setelah bertobat sungguh luar biasa. Sebelum bertobat memang Paulus seorang penganiaya, seorang penentang Kristus. Tetapi ketika Yesus memanggil dia, maka dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Ada perbedaan Paulus dengan rasul-rasul yang diagungkan oleh orang lain. Ada orang setelah menjadi rasul, tetapi malah kehidupan moralnya, perbuatannya jadi buruk, yaitu parah namanya. Tapi Paulus setelah menjadi rasul, dia menjadi orang yang baik, benar, penuh kasih, penuh cinta. Tidak seperti yang lain, menjadi rasul malah melakukan hal ini dan itu dan lain sebagainya. Tidak perlu saya sebutkan. Pengakuan para rasul Paulus sangat jelas bahwa Yesus itu sudah ada di surga. Apakah pengakuan Paulus ini dapat kita terima? Sangat dapat. Mengapa? Alasan yang pertama, Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, di mana saat dia pergi untuk menganiaya orang Kristen, Yesus memanggil dia sendirian, memanggil dia secara pribadi, dan dia selama 3 hari itu menjadi orang yang buta. Dan saat itulah dia mengalami pelayanan, menerima pelayanan dari Yesus yang berjumpa dengan cara yang ajaib. Di situ, itu alasan pertama. Yang kedua, Paulus ini pernah diangkat ke surga. Dia diangkat ke tingkat ketiga. Dan Paulus juga ajarannya mengajar bersama dengan para murid-murid. Paulus juga ajarannya diakui oleh para murid-murid Yesus. Dan saya sudah bahas di channel ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang Yesus? Di dalam Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sangat jelas duduk di sebelah kanan Allah. Efesus pasal 1 ayat 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Data Alkitab ini cukup untuk menjelaskan siapa Yesus itu, bahwa Yesus sudah di surga. Efesus pasal 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat lain yang dituliskan Rasul Paulus tentang Yesus di surga, Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jelas, Yesus sudah di surga, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, bukan di dalam kuburan, menjadi tulang belulang. Filipi pasal 2 ayat 9-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios, penguasa, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sangat jelas sekali bahwa Yesus sudah ditinggikan oleh Allah. Di mana sekarang Yesus ada di surga. 1 Timotius 3:16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Yesus itu ketika terangkat dalam kemuliaan, dan kemuliaan yang terjadi ketika Yesus diangkat membuat sebuah perubahan yang besar di dalam hidup para murid-murid dan juga di dalam kehidupan orang Kristen yang percaya sampai hari ini. Jadi apa yang terjadi kepada Yesus ini menunjukkan sebuah kebenaran yang agung, menunjukkan sebuah kebenaran yang luar biasa tentang kebenaran iman Kristen. Itu sangat jelas. Sekarang saya akan kutip dari surat-surat umum. Yang pertama surat Petrus. Jadi Petrus, penulis Ibrani, seluruhnya para penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru meyakini secara serempak, secara bersama-sama bahwa Yesus sudah di surga.
Padahal mereka menulis ini di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan alamat penulisannya ada juga perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, kepada jemaat Filipi, dan lain. Petrus dituliskan kepada semua jemaat di situ. Tetapi mereka menulis di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi mereka sepakat bahwa Yesus telah naik ke surga. Itu berarti bahwa tulisan-tulisan suci para penulis Alkitab ini adalah sebuah kebenaran yang agung, kebenaran yang harus diterima sebagai sebuah kebenaran. 1 Petrus pasal 3, 21, 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada Yesus. Maka dikatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahkan dikatakan Yesus berkuasa atas segala kuasa yang ada di surga di bumi. Makanya kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Segala kekuatan sudah ditaklukkan kepada Yesus. Nanti di akhir zaman, Yesus yang akan menghukum iblis, para penyesat-penyesat, dan orang-orang yang disesatkan oleh para penyesat itu akan dihukum oleh Yesus. Jadi jelas dikatakan oleh Petrus, duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Dan sekarang berarti Yesus di surga. Luar biasa. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa melalui kematiannya di kayu palang, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Penulis Ibrani dengan tegas mengatakan Yesus sudah di surga. Dan Yesus naik ke surga setelah dia menyelesaikan dosa, menyelesaikan maut, dan dia mengembalikan kita kepada rencana Allah yang semula. Luar biasa Yesus ini. Oleh karena itu mari kita setia kepada Yesus. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Artinya setialah, karena iman Kristen tidak beriman kepada yang mati dan tidak bangkit-bangkit. Tetapi iman Kristen beriman kepada Kristus yang sudah mengalahkan kematian, kepada Kristus yang sudah mengalahkan dosa, kepada Kristus yang sudah mengalahkan iblis, kepada Kristus yang memerintah, duduk di dalam kerajaan Allah sebagai sang raja di atas segala raja. Sekarang Yesus sudah ada di surga. Maka iman Kristen iman yang benar, iman Kristen iman yang hidup. Oleh karena itu dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Artinya iman tentang kemenangan Kristus, iman tentang kemuliaan Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga adalah iman yang pasti, iman yang terbukti, iman yang teruji. Oleh karena itu iman Kristen iman yang luar biasa. Kita melihat lagi di dalam Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Jadi Yesus itu seorang imam besar yang saleh, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan dalam dirinya, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Jadi dia tidak ada lagi di lingkungan orang berdosa, tetapi dia sudah menyelesaikan dosa dan membawa kita ke surga. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Karena kenapa? Karena Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dia berkuasa di surga dan di bumi, maka disebut lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga. Itulah Yesus kita. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, Anda sudah memiliki iman yang tepat bersama dengan saya. Puji Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia sudah di surga. Tidak ada lagi keraguan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sangat jelas sekali, Yesus sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus itu sudah mulia. Yesus itu mengatakan, aku naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang di akhir zaman untuk membawa kamu ke tempatku. Sebuah kebenaran. Ketika Yesus berbicara surga, maka perkataannya benar karena dibuktikan dia sendiri. Ketika Yesus berbicara tentang keselamatan, itu benar karena dia buktikan sendiri. Jadi Yesus ini mengajarkan kebenaran dan membuktikan bahwa apa yang diajarkan itu kebenaran. Jadi bukan katanya, tapi fakta, realita yang dilihat, disaksikan oleh ratusan orang. Dan itu yang dituliskan dalam Alkitab. Puji Tuhan. Jadi saya mau katakan, bukti-bukti Alkitab bahwa Yesus sudah di surga lebih dari cukup. Oleh karena itu, maka jangan lagi ada keraguan untuk memilih mengikut Yesus. Karena Yesus sudah di surga, maka jangan lagi ragu mengikuti yang sudah di surga. Karena Yesus secara etika dan moral sempurna, jangan ragu lagi mengikuti Yesus. Yang harus diragukan itu kalau kita mengikuti orang yang ajaran etika dan moralnya kacau, hidupnya kacau, tidak beres, tidak benar. Siapapun dia, apapun jabatannya, kalau dia sudah kacau hidupnya, ajarannya tidak mengajarkan keselamatan yang pasti, teladannya tidak memberikan teladan kehidupan yang sempurna yang benar, maka itu tidak layak diikuti. Yesus sudah membuktikan kesempurnaan baik dari segi etika, moral, keajaran, perbuatan, segala sesuatu yang baik hanya ada dan selalu ada dalam diri Yesus. Oleh karena itu, maka saya katakan, Yesus yang sudah di surga, mari kita memberikan hati kita percaya kepadanya. Mengikut Yesus yang sudah di surga adalah keputusan yang sangat tepat. Itulah yang bisa saya bagikan melalui video ini. Kiranya kita semakin mencintai Kristus dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saya mengucapkan Shalom, damai sejahtera surga memerintah hati kita. Haleluya!